bukan banteng namanya kalau ciut, bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Siap, bukan banteng namanya kalau ciut, bukan PDI Perjuangan namanya kalau takut bertempur. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amin amma ba'du. Saya Islah Barawi terus terang merasa bahagia dan bangga atas penunjukan dari PDIP sebagai cawapresnya Pak Ganjar Pranowo kepada sesepuh saya dari Madura, Pak Mahfud MD. Kalau kita mau melihat sosok yang punya integritas, perjuangan terhadap negara ini demi tegaknya hukum, demi upaya-upaya untuk menghilangkan berbagai tindakan-tindakan kejahatan koruptif di negara ini, maka saya sangat bangga untuk mendukung Pak Mahfud MD. Seluruh masyarakat Indonesia yang masih berharap untuk tegaknya hukum di seluruh Indonesia, maka mari kita dukung Pak Mahfud MD. Pak Mahfud MD adalah sosok yang pernah berkarir di legislatif, di eksekutif dan juga yudikatif, dan beliau punya rekam jejak tidak pernah punya kejahatan apapun di dalam jabatan-jabatannya. Oleh karena itu, beliau adalah orang yang tidak pernah punya kejahatan masa lalu. Beliau juga tidak punya beban masa lalu, dan juga apa yang menjadi beban beliau hanyalah masa depan Indonesia. Mari kita bantu Pak Mahfud untuk mewujudkan berbagai keinginan masyarakat di Indonesia menjadi pemerintahan yang bersih, melawan korupsi, dan juga penegakan hukum yang betul-betul merata, tajam ke segala arah, tidak tumpul juga ke segala arah. Oleh karena itu, mari kita dukung Ganjar Mahfud. Insya Allah dengan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala, langkah kita dalam mewujudkan Indonesia sejahtera lahir batin, adil dan makmur akan mendapatkan jalannya. Qabul. Prabowo tanggal 17 Oktober lalu tepat berusia 72 tahun. Dia baru berulang tahun. Gibran lahir 1 Oktober 1985. Dia sekarang berusia 36 tahun. Jadi pas separuh dari usia Prabowo ya. Jadi usia Gibran 36, kalau dikali 2 jadinya 72 tahun. Pendaftaran Gibran sebagai calon wakil presiden ke Komisi Pemilihan Umum ini dibayang-bayangi kontroversi keabsahan putusan Mahkamah Konstitusi yang memungkinkan dia bisa menjadi seorang calon wakil presiden. Dan dalam putusannya itu dinyatakan oleh Mahkamah Konstitusi normanya yang sebelumnya menyatakan bahwa minimal usia 40 tahun itu kemudian diubah, ditambahi gitu, minimal usia 40 tahun dengan pengecualian mereka yang telah menjabat jabatan di pemerintahan melalui pemilihan ya. Dan ya dalam hal ini termasuk wali kota dan juga gubernur yang berhak untuk maju ke Pilpres walaupun usianya belum sampai 40 tahun. Banyak pakar hukum tata negara yang menyatakan putusan MK itu cacat hukum dan tidak sah. Bahkan salah satunya itu datang dari Profesor Yusril Issa Mahendra, Ketua Umum PBB Partai Bulan Bintang yang ikut mengusung Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming sebagai calon wakil presidennya. Yusril menyatakan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut mengandung cacat hukum dan dia menilai putusan itu ada penyelundupan hukum. Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana yang juga ahli hukum tata negara punya pandangan yang sama dengan Yusril. Namun ini kesimpulannya yang berbeda. Kalau menurut Denny Indrayana, KPU itu harus menolak pendaftaran Gibran dan bila tetap diterima, maka dia akan mengajukan sengketa administrasi dengan KPU ke Badan Pengawas Pemilu. Dalam pandangan dari Gibran, pendaftarannya harus ditolak. Kontroversi putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran sebagai calon wakil presiden itu membuat Mahkamah Konstitusi banjir laporan dan pengaduan. Mereka mendesak agar Hakim Mahkamah Konstitusi, khususnya Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman itu disidangkan oleh Majelis Etik karena telah melakukan pelanggaran etik. Sebagai adik ipar Presiden Jokowi sekaligus paman dari Gibran, Anwar Usman dianggap melanggar undang-undang kekuasaan kehakiman, yakni berupa konflik of interest karena ikut memutuskan putusan nomor 90 Mahkamah Konstitusi yang menjadi dasar lolosnya Gibran sebagai calon wakil presiden. Karena itu kemudian Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau disingkat MKMK. Khususnya putusan menyangkut soal usia kaitan dengan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.
Jadi ada dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Ada yang sudah masuk ke MK dalam catatan kami sampai hari ini ada 7 laporan. Dan tadi saya juga mendapat informasi, saya tidak tahu benar atau tidak karena belum sampai juga ke MK, ada 13 laporan soal itu. Yang sudah masuk ini adalah berkaitan dari laporan, saya tidak sebutkan namanya satu persatu ya, artinya dari berbagai macam kalangan kelompok masyarakat di sini, termasuk juga ada yang dari tim advokasi. Perihal yang mereka ajukan adalah dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim. Terus ada permintaan pengunduran diri kepada hakim MK kaitan dengan pengujian undang-undang itu, termasuk melaporkan 9 hakimnya juga di situ. Juga ada kemudian permintaan untuk segera dibentuknya MK-MK, hakim yang menyampaikan dissenting opinionnya, ada lagi yang khusus mengabulkan, termasuk yang memberikan concurring opinionnya, dan kemudian ada yang berkaitan dengan laporan khusus kepada Ketua MK untuk mengundurkan diri. Untuk itu karena hakim MK, 9 hakim tidak bisa memutus apalagi berkaitan dengan persoalan laporan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim, maka kami telah melakukan rapat permusyawaratan hakim untuk menyegerakan membentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi atau MK-MK untuk segera bekerja untuk kemudian melakukan proses sebagaimana hukum acara yang berlaku di dalam MK-MK untuk menangani paling tidak 7 yang sudah masuk di sini karena perintah dari undang-undang untuk pembentukan MK-MK sebagai bagian dari kelembagaan yang memang dimintakan oleh undang-undang khususnya pasal 27A. Jadi kami sudah bersepakat untuk menyerahkan sepenuhnya ini kepada MK-MK. Kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan terkait dengan dugaan yang dimaksudkan tersebut. Pertanyaannya, bagaimana bila nantinya Anwar Usman dinyatakan bersalah? Apakah dengan begitu putusan Mahkamah Konstitusi yang meloloskan Gibran itu bisa dianulir dan artinya pencawapresan Gibran itu juga dibatalkan? Tapi kalau kita mengacu pada Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, ini sebenarnya pelanggaran yang dilakukan oleh Anwar Usman itu sangat jelas diatur dalam pasal 17 ayat 5 dan 6. Pasal 17 ayat 5 itu berbunyi seorang hakim atau panitera wajib mengundurkan diri dari persidangan apabila dia mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung dengan perkara yang sedang diperiksa, baik atas kehendaknya sendiri maupun atas permintaan pihak yang berperkara. Sementara pada pasal 17 ayat 6 disebutkan begini, dalam hal terjadi pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 5, tidak mengundurkan diri karena ada konflik of interest tadi, putusan dinyatakan tidak sah dan terhadap hakim atau panitera bersangkutan dikenakan sanksi administratif atau dipidana sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kalau menyimak bunyi Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman sangat jelas bahwa Anwar Usman itu ya memang telah melanggar dan keputusannya dinyatakan batal. Namun Anwar Usman kemarin berdalih bahwa tidak ada konflik of interest di situ dan tidak ada yang dilanggar dari aturan yang diatur oleh Mahkamah Agung itu karena menurut dia kemarin itu mengadili, yang diadili adalah norma, jadi bukan sengketa. Kalau kita mau pakai akal sehat saja kan sangat jelas ada konflik of interest-nya itu. Bahkan ini sangat-sangat besar konflik of interest-nya. Dia adalah adik iparnya Presiden Jokowi. Terus kemudian sekaligus dia adalah pamannya Gibran. Dan dengan keputusan itu, putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 itu kemudian membuat Gibran lolos menjadi calon wakil presiden. Masa kurang apa lagi dia menyatakan bahwa tidak ada yang dilanggar. Karena dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, keponakan dia itu kan bisa lolos menjadi calon wakil presiden. Dia menyatakan saya cuma mengadili normanya, saya tidak bukan sengketa gitu. Kalau kita menyimak penjelasan dari Hakim Mahkamah Konstitusi Profesor Eni Nurbaningsih, bagaimana kemudian nasib Anwar dan tentu saja nasib Gibran saya kira ini kan akan bergantung pada putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Namun belum lagi Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, susah banget ini, MK ini ya, kepanjangannya, itu bersidang, publik sudah lebih dulu skeptis dengan independensi mereka yang akan menjadi anggota MK ini. Tidak tahu apakah nanti Profesor Jimli akan menjadi ketuanya atau dia hanya menjadi anggota. Direktur Eksekutif Public Virtue Research Institute Jansen Dinata termasuk yang meragukan independensi dari Profesor Jimli Asidiki. Jimli, kata Jansen, itu pernah menyatakan dukungan kepada Prabowo Subianto. Jimli itu pernah menemui Prabowo pada awal Mei 2012
2023. Dari pertemuan itu, Jimli mengakui dukungannya kepada Prabowo dalam Pilpres 2024. Dengan dukungan itu, dikhawatirkan ada potensi benturan kepentingan yang dilakukan Jimli untuk memutus perkara dugaan pelanggaran kode etik Hakim Konstitusi. Jimli Asidiki itu bersama dengan mantan Menteri Pertanian Amran Sulaiman itu diketahui mendatangi rumah Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi diminta untuk mengadili apakah ada konflik of interest. Mahfud MD adalah cawapres ideal dampingi Ganjar. Pengamat mengatakan sejalan dengan nurani rakyat. Mahfud MD yang akhir-akhir ini ibarat singa buas yang sangat ditakuti para koruptor serta politisi bermasalah, itu diyakini publik sebagai sosok yang tepat jadi cawapres untuk mendampingi Ganjar. Ya, Mahfud termasuk tokoh nasional yang bersih dan jujur sehingga sejalan dengan pemikiran dan keinginan Presiden Jokowi. Gak ada harapan baru bagi dunia penegakan hukum, khusus melawan mafia hukum dan para koruptor tanah air. Sosok Mahfud yang sangat pas di samping Ganjar yang ideologis dan sangat dekat dengan hati rakyat. Jadi Mahfud ini sosok tipe yang pemberani, tegas, bersih dan religius, dan ini justru sangat ditakuti para mafia hukum tanah air yang sudah menggurita itu. Merdeka! Tempat ini menjadi saksi bagaimana pidato Bung Karno selalu menggetarkan. Dedication of life disampaikan di sini, mengajarkan kita agar bisa mengabdi pada bangsa dan negara. Pak Jokowi mewujudkan itu. Infrastruktur yang hebat, IKN yang tidak hanya memindahkan tempat dan ibu kota, tapi membuka mindset, merubah mindset untuk menjadi negara maju, termasuk hilirisasi industri yang akhirnya kita diperhitungkan oleh dunia. Hari ini kita meneguhkan hati, bekerja keras dengan api semangat yang tak pernah padam, menangkan PDI Perjuangan dan calon presiden PDI Perjuangan Ganjar Pranowo. Siap! Seperti Mbak Puan tadi sampaikan, itu juga Bapak Ibu yang mesti kita pertahankan, kita lanjutkan. Namun itu tidak bisa terlaksana kalau kita tidak menang hat-trick besok pagi. Bapak Ibu, itu tidak akan terwujud kalau kita tidak kompak. Maka pesan Bu Mega kepada kita semuanya, agar kita bisa bersatu, kita berdiri seteguh karang yang tetap tegar dalam gempuran-gempuran ombak sekeras apapun. 2013 lalu, pemilihan Gubernur Jawa Tengah, PDI Perjuangan dan Ganjar Pranowo memenangkan itu. Dan itu di bawah pimpinan Mbak Puan. Insya Allah kita akan mengulang kembali di 2024. Insya Allah. Mohon doanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.